Ketika masuk ke ballroom, ruangan terlihat dipenuhi desain megah dan beberapa meja bundar. Para tamu sudah mulai berdatangan. Dari pengamatan Andrea, dia belum kunjung menemukan di mana James berada. Hatinya sedikit resah. Bahkan Kelvin sekarang sepertinya berada entah di mana. Andrea pergi mencari meja yang terdapat nama Artadov di atasnya. Baru hendak melangkah menuju meja tersebut, seseorang kini mencegahnya. Belum sempat Andrea berbalik melihat, suara nyaring akibat tamparan membuat mereka semua memfokuskan perhatian kepada dua wanita. Plak. Wanita yang tidak tahu diri berada di sini. Bagaimana bisa wanita murahan ada di tengah-tengah acara megah dan bergengsi seperti ini? Tambahnya seraya menatap remeh ke arah Andrea. Setelah sadar siapa wanita yang sedang berbicara kepadanya, satu sudut bibir Andrea tertarik ke atas. Wah, ada Ja Asteris Ang di sini. Andrea malah tertawa dengan puas melihat ekspresi wanita itu yang mulai mengeras. Kamu. Tamparan kedua kalinya hendak dilayangkan kepada Andrea, namun dengan cepat wanita itu menghindar dan membiarkan tubuhnya tersungkur. Wah, kamu suka sekali mempermalukan diri sendiri. Saya jadi heran bagaimana bisa orang seperti kamu datang ke acara amal. Andrea tidak menggubris pandangan orang-orang kepadanya. Ada ribut-ribut apa ini? Suara sang penyelenggara acara membuat mereka semua terdiam. Andrea menatap jengkel ke arah wanita yang tiba-tiba saja datang lalu menamparnya. Siapa yang tidak terkejut kalau diperlakukan seperti itu? Mana Andrea sekarang jadi pusat perhatian? Benar-benar memalukan. Andrea tidak akan membiarkannya begitu saja. Nona bisa jelaskan pada saya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pria parubaya itu mendekat untuk bertanya dengan sopan. Andrea tersenyum sopan meski sekarang nyeri di pipinya masih terasa. Setidaknya dia harus berlaku sopan pada orang yang menghormatinya. Tidak dengan wanita yang kini menatapnya dengan angkuh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Saya sebenarnya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, Tuan. Karena memang wanita itu tiba-tiba saja menarik pergelangan tangan saya dan menamparkan saya. Andrea berkata dengan jujur. Harga dirinya juga merasa sedikit tercoreng karena harus menjadi bahan pembicaraan dan perhatian. Andrea jadi penasaran siapa sebenarnya wanita yang sudah berani menamparnya. Nyonya. Suara Kelvin membuatnya menghela napas lega. Kelvin tampak terkejut saat melihat nyonyanya menjadi pusat perhatian, apalagi sekarang Nyonya Andrea berhadapan dengan wanita yang tak lain adalah putri sulung keluarga Hilton. Karemia. Ada apa ini? Papa. Wanita yang tadi menamparkan Andrea dengan sadis berlari manja ke arah pria parubaya dengan gaya yang tidak main-main, bahkan terlihat sangat berwibawa. Andrea berdeci sebal. Siapa dia? Tanya Andrea setengah berbisik pada Kelvin. Dia adalah. Siapa yang berani-beraninya mengganggu putriku? Tukas pria itu dengan tatapan nyalang menatap ke arah Andrea. Pria parubaya itu menyipitkan matanya setelah beberapa saat. Matanya membulat sempurna ketika menyadari siapa wanita yang membuat keributan dengan putrinya. Bisik-bisik terdengar saat wanita yang bernama Karemia itu bermanja kepada pria parubaya. Dia yang sudah mencari masalah dengan putrimu ini, Pak. Tunjuk wanita itu dengan berani. Diamlah. Tegur papanya dengan keras. Loh, kenapa papa marah? Andrea yang sadar kalau pria parubaya ini mungkin saja mengenalnya hanya berdeci pelan. Kelvin, ayo kita pergi. Sudah cukup aku dipermalukan di depan banyak orang. Padahal acaranya saja belum dimulai, tapi masalahnya sudah sangat banyak. Baik, Nyonya. Kelvin tadi menghampiri tuannya yang sedang berada di salah satu kamar hotel karena bersiap. Kemudian mencari keberadaan Nyonya Andrea, namun wanita itu menghilang dan baru ditemukan saat melihat orang-orang mulai mengerumuninya. Apa yang terjadi, Nyonya? Maafkan saya karena meninggalkan Anda begitu saja. Ketika saya datang lagi, Anda sudah tidak ada.
Kelvin benar-benar merasa telah meninggalkan Andrea sendirian. Tidak masalah, tadi hanya ada orang gila yang tiba-tiba menyerangku. Maksud Anda adalah putri sulung keluarga Hilton. Mata Andrea membulat sempurna. Keluarga Hilton, bukankah itu berarti keluarga Rio? Setahu Andrea, marga keluarga Rio adalah Hilton. Padahal Rio dan Andrea seumuran, namun mengapa Kelvin mengatakan bahwa wanita tadi putri sulung keluarga Hilton? Kenapa, Nyonya? Tanya Kelvin ketika melihat raut wajah serius dari nyonyanya. Tidak ada, Kelvin. Aku hanya sedang berpikir bagaimana keluarga Hilton mendidik putri yang akan menjadi penerus keluarga kalau sifatnya seperti setan begitu. Kelvin menarik kedua sudut bibirnya tipis. Meski begitu, dia tetap merasa bersalah karena sudah meninggalkan Nyonya Andrea sendiri. Lalu masalah yang timbul malah tidak dia ketahui sama sekali. James kemana? Tuan masih bersiap. Nanti Tuan dan Nyonya akan bermalam lagi di hotel. Kami sudah mempersiapkan kamar VIP. Andrea tampak mengernyitkan dahinya keheranan. Kenapa dengan tinggal di hotel? Kita balik saja ke rumah, karena jaraknya juga tidak terlalu jauh. Kelvin hanya diam dengan gelengan kecil. Karena sejatinya dia benar-benar tidak mengetahui apa alasan James meminta kamar untuk mereka tinggal di sana. Ah, kamu tidak tahu ya alasannya. Wajar juga sih, kalau Kelvin tidak tahu. Jalan pikiran James terkadang sangat sulit ditebak. Sesekali Andrea melirik wanita yang bernama Karemia itu dengan tajam. Entah karena pria parubaya itu sudah memberitahu tentangnya atau belum, yang jelas wanita itu memalingkan wajahnya karena malu. Hah, lihat, baru sekarang dia malu. Tadi saat menamparku di depan banyak orang, apa dia tidak punya malu sedikit pun? Gumam Andrea. Mata Kelvin membulat sempurna setelah mendengar gumam dari Nyonya Andrea. Tidak disangka terjadi hal sebesar itu. Wanita dari keluarga Hilton adalah pelaku yang berani menamparkan nyonyanya. Kelvin hendak bangkit, namun suara Andrea menghentikan langkahnya. Mau apa kamu? Tanya Andrea tajam. Memberikan pelajaran pada orang yang sudah berani menamparkan nyonya, balas Kelvin terdengar lugu. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk membalasnya? Kelvin terlihat polos sekarang. Menamparnya dengan beribu rasa sakit, berbeda dari apa yang sudah dia lakukan pada nyonya. Tidak usah, kamu duduk saja. Acara akan segera dimulai. Mau tidak mau Kelvin menurut dan kini duduk menemani nyonyanya di samping. Setelah seharian bersama dengan Andrea, setidaknya Kelvin tahu kalau Andrea yang sering menjahili tuannya, adalah sosok yang berwibawa dan karismatik ketika di luar dari sifat tengil dan jahilnya. Mendengar ucapan yang penuh penekanan membuat Kelvin teringat akan tuannya. Mereka memang hampir mirip satu sama lain, yang berbeda hanya tuannya yang selalu terlihat tidak pernah bahagia. Sementara itu, di meja seberang, Karemia beberapa kali mendapat omelan dari papanya. Jangan pernah mengusik keluarga itu dan berbuatlah baik. Karemia yang masih dikuasai oleh kesombongan merasa tidak terima. Justru dia tidak bisa diam saja kalau ada orang yang berani melawannya. Kenapa papa malah marah padaku sekarang? Ujar Karemia tidak terima. Kenapa kamu malah bertanya? Tentu saja aku harus tahu. Kenapa papa semarah ini, padahal dialah yang lebih dulu mencari masalah denganku. Pria parubaya itu mengusap wajahnya lelah. Apa yang sudah kamu lakukan pada wanita tadi? Tampak berusaha untuk sabar menghadapi putrinya. Aku tidak melakukan sesuatu yang sangat buruk sampai papa harus semarah itu. Lantas apa yang kamu lakukan? Dia menggangguku saat pergi ke salon. Jadi aku balas saja di sini, aku tampar dia karena sudah berani menjambaku dan membuat sebagian rambutku rontok, jelas Karemia acuh. Mendengar hal tersebut, sontak kepala keluarga Hilton terkejut bukan main. Tentu saja mereka tahu mengenai kabar pernikahan keluarga Celestine dan Artadov.
Putrinya sungguh kurang ajar karena berani mengusik putri keluarga Celestine, sekaligus mengusik menantu keluarga Artadov. Bodoh. Kamu memang bodoh, Karemia. Ujar papanya dengan marah. Memangnya kenapa, Pak? Apa yang salah denganku? Aku hanya melawan orang yang berani menindas keluarga Hilton. Emosi Tuan Hilton menjadi tidak stabil. Dengan cepat pria itu menarik putrinya bangkit meninggalkan ballroom, menarik tangannya dengan cukup keras, membuatnya beberapa kali meringis. "Au, Papa kenapa sih?" ujarnya kesal. "Dasar anak bodoh. Berani-beraninya kamu menamparkan Nyonya muda Andrea. Kalau sampai dia dendam dan membalas semuanya pada kita, maka Papa tidak akan segan-segan mengeluarkanmu dari kartu keluarga," ancam Papa. Nyonya muda Andrea. Karemia masih belum mengerti siapa yang papanya maksud. "Kamu belum mengerti juga." Pria parubaya itu menggeleng tidak percaya. "Dia adalah harta karun yang harus kita dapatkan, dan sekarang kamu malah dengan berani menamparnya." Plak. Karena emosi membuncah, pria itu tidak bisa mengontrol dan melayangkan tangannya pada sang putri. Papa menamparku. Itu masih lebih baik daripada aku menyingkirkanmu." Karemia menatap nyalang kepergian sang papa. Tidak disangka karena wanita itu, dia menjadi sasaran empuk kemarahan papanya. Suasana ballroom berubah ramai ketika acara sudah dimulai. Beberapa sambutan dari orang penting yang ada di negara ini mulai maju satu persatu. Lalu perwakilan 3 perusahaan yang disebut perusahaan besar dan mau bekerja sama dengan pemerintah maju ke depan. Celestine, Artadov, dan Lumiere adalah 3 perusahaan besar yang dimaksud. Andrea tidak menyangka kalau dia akan menjadi salah satu pembicara, padahal dia kira hanya datang untuk duduk, mengobrol, makan, lalu pulang. Setidaknya hal itu yang ada di pikirannya. Belum lagi James yang masih dipertanyakan di mana lokasinya saat ini. "Bagaimana ini, kenapa malah aku yang disuruh maju?" ujar Andrea kepada Kelvin. Kelvin juga keheranan. "Bukankah Anda sudah tahu, kalau semisalnya datang ke sini, sudah pasti perwakilan dari setiap perusahaan akan maju ke depan memberikan sambutan?" "Aku tidak tahu. Aku saja baru pertama kali datang." "James kemana?" tanya Andrea yang sekarang panik. "Tuan sebentar lagi datang, Anda bisa maju ke panggung lebih dulu." Andrea menghela napas gusar, pria itu benar-benar telah menguji kesabarannya. Andrea memberikan senyuman terbaiknya kepada setiap tamu yang hadir, tak terkecuali keluarga Hilton yang sepertinya sudah kepalang malu dengan sikap kurang ajar putri mereka. "Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Andrea Alexiera Celestine, selaku perwakilan dari Celestine. Bisa hadir di kesempatan kali ini merupakan sebuah kehormatan yang tidak akan saya pernah lupakan dan lagi." Andrea tampak berpikir sejenak, sekarang tidak ada James. Apa dia perlu memanggil nama pria itu? "Saya tidak tahu suami saya di mana, yang jelas kalau misalnya dia terlambat, saya mohon." "Saya tidak terlambat." Suara itu membuat Andrea menyunggingkan senyum yang indah. "James." Pekik Andrea senang. Meski menjadi pusat perhatian karena keterbatasan dirinya, tidak membuat Andrea menatap James dengan malu. Dia justru senang melihat suaminya datang dengan balutan tuxedo berwarna silver, seolah sengaja memadupadankan pakaian yang dikenakan oleh Andrea sekarang. Warna peach dan silver merupakan paduan yang sangat menarik. Apalagi warnanya bukan gelap, melainkan cerah. "Selamat malam semuanya, saya James Raphael Artadov, sekaligus suami dari Andrea Alexiera Celestine." Suara riuh tepuk tangan membuat kata-kata sambutan dari James dan Andrea menjadi meriah. Apalagi ini pertama kalinya mereka datang memperkenalkan diri dengan tegas. Tentu saja keluarga Hilton menjadi kehilangan muka dan kata-kata. Tidakkah mereka terlalu sombong karena berani mengusik 2 keluarga berpengaruh itu? Kamu sudah mendengarnya. Tentang keluarga Hilton menamparkan putri sulung keluarga Celestine. Wah,
kakak tirimu benar-benar punya nyali. Mendengar hal itu, Rio menghela napas gusar. Apakah nanti rencana yang sudah dia susun dengan baik akan berantakan karena ulahnya? Ada apa dengan ekspresi wajahmu, kamu baru mengetahuinya? Cek, bodoh. Dia sudah menjaga agar perusahaannya baik-baik saja sebelum jatuh ke tangannya. Dia masih belum memulai untuk menggeser posisi Karemia sebagai pewaris. Karemia memang bodoh. Dia berani mengusik Andrea, bukankah sudah jelas Tuan Hilton bisa saja menggeser namanya sebagai pewaris? Tentu jika ingin bekerja sama, tidak mungkin membiarkan Karemia masih menjabat, jelas pria yang kini berdiri di sampingnya. Kita lihat saja nanti, perjalanan ini belum sempurna. Karena masih ada hal yang harus dipersiapkan. Sementara itu di sisi lain, James duduk dengan tenang. Setelah beberapa acara inti dilakukan, mereka seharusnya datang mengobrol satu sama lain. James tidak menggubris siapapun yang mencoba mengajaknya bicara, kecuali Andrea. Wanita itu juga tampak tidak membuka obrolan dengan orang-orang di sini. Mungkin karena Andrea masih baru di sini, Andrea jadi tidak paham dengan acara-acara besar seperti acara amal yang memang diperuntukkan sebagai wadah pertemuan para pebisnis tersohor. Kelvin lebih dulu mengambil alih percakapan sebagai pengganti tuannya yang memang enggan untuk diajak berbicara. Kalau Andrea perhatikan, sepertinya keluarga Hilton tidak bergerak dari tempatnya. Mungkin saja mereka terlalu malu untuk datang dan mengobrol ke sini. Kalaupun berani, Andrea tidak akan membiarkannya begitu saja. James, kamu ingin cepat pergi, kan? Bisik Andrea. Pria itu tidak menjawab dengan ucapan, melainkan anggukan kecil dengan ekspresi datar. Kalau begitu, ayo kita pergi, ajak Andrea. Tahu-tahu sudah tidak ada lagi Andrea dan James di ballroom tersebut. Andrea terkekeh karena James yang kini merasa kalau mengikuti Andrea benar-benar hal buruk. Kemana kamu akan membawaku? Tanya James. Kemana? Ya. Hotel ini cukup besar, acaranya diselenggarakan di ballroom. Bukankah akan lebih baik kalau diadakan di tempat terbuka seperti ini? James berdeci pelan. Di dalam maupun di luar, rasanya tetap sama. Tidak ada yang berubah dan mungkin hanya suasana sedikit berbeda. Andrea menyenggol lengan suaminya. Kamu tahu tidak? Aku hari ini berdandan dengan cantik. Tangan Andrea segera menuntun jari jemari James untuk menyentuh wajahnya. Pipi ini mengenakan pemerah pipi yang natural, terus eyeshadow ini warnanya kecoklatan, dan Andrea mengarahkan jari itu di bibir ranumnya. Di bibir ini ada lipstik yang sudah diombre cantik, ucapnya seraya tersenyum. Seakan ingin James membayangkan betapa cantiknya ia. Meski tidak bisa melihat keindahan itu secara langsung. Lantas apa yang harus aku lakukan? Andrea berdecak sebal, dia kira respon James akan baik. Tidak tahunya dia malah bertingkah menyebalkan lagi. Malam mendukung suasana hati mereka. Pandangan Andrea beralih pada James. Pria yang bahkan tidak memiliki ekspresi apapun selain tampang yang datar. Seakan-akan kosakata dalam kamus ekspresi miliknya. Terkadang Andrea penasaran kenapa James tidak pernah sekalipun menunjukkan raut kesenangan. Mungkin malu atau salah tingkah juga iya, tapi untuk rasa senang yang dia miliki, rasanya Andrea tidak melihat hal itu dari James. Apa yang sebenarnya coba kamu lakukan? Suara berat itu terdengar penasaran. Dari yang Andrea tiba-tiba menarik tangannya dan membiarkan James merasakan wajah Andrea melalui sentuhan pada wajahnya. Tidak ada, aku hanya ingin kamu tahu bagaimana wajah cantikku dengan sentuhanmu. Andrea kemudian menjauhkan dirinya sejenak. Atau kamu tidak menyangka kalau aku akan secantik ini? Ucapnya percaya diri. James bergidik ngeri ketika mendengar ucapan terlalu percaya diri Andrea. Bagaimana wanita ini bisa sangat percaya diri padahal apa yang James rasakan tidak sehalus itu? Kamu terlalu berlebihan, tegur James. Cek,
Tidakkah kamu mau membuat istrimu bahagia sekali saja? Tidak. Lagi dan lagi, balas Andrea dengan mengejek. Masuklah, angin malam tidak baik untukmu. James tidak tahu saja, Andrea malah merasa senang dengan ucapan yang terdengar sangat mempedulikannya. Apalagi James tipe pria dingin yang selalu acuh dengan keadaannya. Apa ini? Aku bisa saja terbang ke awan karena ucapan suamiku yang sangat memperhatikanku. Kamu banyak bicara, ya? Iya, ucapnya segera mengkonfirmasi. James juga salah bertanya padanya. Sudah tahu kalau Andrea banyak berbicara padanya. Sekarang malah James yang merasa susah. Pada akhirnya kebersamaan mereka harus terganggu karena seseorang berusaha memisahkan mereka. Siapa lagi kalau bukan Kelvin yang mencari keberadaan mereka, dan mengganggu mereka di saat romantis seperti ini. Tuan dan Nyonya di sini. Kelvin menghela napas lega. Saya mencari Tuan dan Nyonya dari sana sampai sini, ternyata Anda ada di sini. Andrea memicingkan matanya tajam, seakan-akan sedang memberitahu Kelvin kalau sekarang dia sedang mengganggu momen romantis antara dirinya dan James. Tampaknya Kelvin memang ada urusan yang begitu serius sehingga tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tuan, ada yang harus Anda ketahui. James mengangguk paham. Andrea, kembalilah ke kamar. Jangan kembali ke tempat acara dilaksanakan. Tidak mau, balas Andrea. Tentu saja dia tidak mau, karena tidak ingin berada di kamar sendirian. Lagi pula, apa yang mau James lakukan sampai dirinya tidak harus terlibat. Menyadari Andrea yang mungkin saja keras kepala dan tidak mau menurut, membuat James menghela napas. Kelvin, antar dia ke kamar. Baik, Tuan. Sebelum Kelvin bisa membawanya, Andrea melayangkan protes. Jangan bawa aku, atau kamu mau aku dan Kelvin tidur bersama. Ancam Andrea terdengar kesal. Terserah. Andrea semakin kesal, kemudian dia pergi begitu saja meninggalkan Kelvin dan juga James. Kedua pria itu sama saja, tidak ada yang mengerti perasaannya. Tuan, bagaimana ini? Biarkan saja, nanti dia pasti kembali ke kamar. Kelvin hanya bisa menurut meski sebagian perasaannya cukup khawatir. Nyonya saja tidak tahu di mana atau di kamar nomor berapa tuannya berada. Hanya saja saat ini ada hal penting yang harus disampaikan oleh Kelvin. Mengingat rencana mereka untuk mendekati keluarga Hilton terpaksa harus batal. Kelvin belum mengatakan pada James apa yang terjadi dengan Andrea. Karena pria itu masih ragu dengan respons apa yang mungkin akan diberikan. Keluarga Hilton pulang begitu cepat. Bahkan sebelum acara selesai, keluarga Hilton sudah tidak ada di tempat. Rico menghela napas jengah. Haruskah aku yang mendekati wanita itu? Bukankah katamu dia mengganggu kedamaian Nyonya? Ucapan Rico membuat James bertanya-tanya. Kelvin, bisa kamu katakan padaku apa yang terjadi? Tanya James tegas. Saat ini mereka sedang berkumpul di sebuah ruangan yang memang sengaja dipesan oleh James. Ruangan rapat yang nantinya akan ditempati oleh Kelvin. James tidak menyangka bahwa keluarga Hilton akan pergi secepat ini. Alasan kenapa kedatangannya cukup lambat adalah karena Nyonya Kalia sempat menyewa preman rendahan. Entah kenapa Nyonya Kalia terlalu kekanak-kanakan karena menggunakan cara rendahan seperti itu. Mengirim beberapa preman kecil untuk mengancamnya. James tidak mengerti apa wanita itu sengaja bercanda dengannya. Mengirim beberapa orang lemah yang bahkan bisa diberantas dengan tenaga bodyguard yang dimiliki James tentu saja tidak sebanding. Bagaimana dengan Nyonya Andrea? Saya dengar dia pergi, tapi bagaimana jika dia tersesat? Tiba-tiba Rico memberikan pertanyaan. Jadi kamu mau saya menjawab lebih dulu atau bagaimana, Rico? Sahut Kelvin. Silakan, silakan, aku minta maaf karena sudah mengganggu waktumu untuk menjelaskan. Kelvin melirik ragu ke arah James.
Meski pria itu tidak tahu tatapan gugup yang kini Kelvin tampilkan, setidaknya dia tahu kalau mungkin Kelvin enggan untuk mengatakan pada mereka. "Ayo, kenapa kamu diam saja?" keluh Rico yang sudah menanti jawaban dari Kelvin. Kelvin menghela napas jengah. "Maaf, Tuan, karena saya tidak sempat memberitahu Anda masalah ini. Mengingat sekarang bukan saat yang tepat bagi saya untuk mengatakannya." "Jangan berbelit, katakan saja," tegas James. "Baik, Tuan. Tadi sebenarnya ada kejadian yang cukup mengejutkan. Nyonya Andrea dan Nona dari keluarga Hilton bertengkar. Lebih tepatnya, yang mencari masalah adalah Nona keluarga Hilton. Karena dari yang saya dengar, wanita itu langsung menamparkan Nyonya di depan semua orang," jelasnya sedikit ragu. Mata Rico membulat sempurna. "Yang benar saja." James juga sama terkejutnya. Kelvin jelas baru memberitahunya. "Bagaimana kamu bisa memberitahuku sekarang, Kelvin?" tegas James. "Maaf, Tuan, saya hanya tidak ingin Tuan." "Lalu bagaimana dengan Andrea?" potong James cepat. Nyonya sempat melawan dan berkata kasar. Namun sepertinya Nyonya sengaja menahan karena tidak ingin terlibat masalah lebih besar dengan wanita itu. Rico geleng-geleng kepala, seharusnya dia masuk saja lebih dulu daripada harus menemani James. Setidaknya dia bisa melihat wajah cantik Nyonya mereka ketika marah. Kelvin tidak habis pikir bagaimana bisa ada orang yang berani-beraninya menamparkan pewaris Celestine Group, bahkan di depan semua orang. Beruntung tidak ada media satupun yang meliput, karena bisa gawat kalau sampai media membocorkannya di khalayak ramai. Sudah aku duga pasti memang ada yang sedang tidak beres dengannya. Karena wanita itu sepertinya ingin keluar dari sana dengan cepat. "Maaf, Tuan, siapa yang Anda maksud?" tanya Rico heran. "Tentu saja wanita dari keluarga Hilton itu. Bukankah kamu gagal mendekatinya karena dia kabur setelah membuat kekacauan?" balas James. Emosinya yang semula berada sebelum puncak, berubah turun dan kembali terlihat dingin. Memang tidak akan bisa menebak isi hati James karena pria itu sendiri enggan menunjukkan isi hatinya kepada mereka. "Tuan, saya dengar Anda dihadang oleh beberapa preman, lalu Anda baik-baik saja?" tanya Kelvin. Saat dia ditugaskan untuk menjemput Nyonya Andrea, Tuan James pergi bersama Rico, lalu di tengah perjalanan mereka tiba-tiba saja dihadang, sepertinya orang-orang itu sengaja untuk menghadangnya karena tahu James akan pergi kemana. Bagi Nyonya Kalia sendiri, acara amal ini seperti salah satu ajang untuk memperkenalkan calon pewaris keluarga. Namun sayang, yang menjadi utusan tahun ini adalah James. Tampaknya hal itu mendorong ide impulsif Nyonya Kalia sehingga mengirim preman-preman bodoh itu. "Aku baik-baik saja, justru yang tidak baik adalah Andrea." Mereka semua terdiam, termasuk James. Ada rasa jengkel yang tidak bisa dia jelaskan. Rasa ingin menghancurkan keluarga Hilton semakin besar. Padahal awalnya James memiliki niat lain untuk keluarga Hilton, tapi sayang mereka membuang kesempatan emas yang akan James tawarkan. Lalu apa yang akan Anda lakukan pada wanita yang sudah berani-beraninya menamparkan Nyonya? Tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nyonya pasti sangat malu ditampar di acara besar seperti ini dan di hadapan orang-orang penting, tanya Kelvin. Rico geleng-geleng kepala kemudian menyahut. "Tidakkah kalian berpikir kalau wanita itu sangat gila? Anda tidak mungkin membiarkannya begitu saja, kan, Tuan?" tanya Rico. James menarik satu sudut bibirnya. "Sedikit tidak, kamu ada benarnya, Rico," balas James. "Anda akan membiarkannya begitu saja?" tanya Rico terkejut. "Tentu saja. Tidak," lanjutnya. Kelvin mengangguk setuju. "Saya yakin Anda tidak mungkin akan membiarkannya begitu saja." Rico menghela napasnya lega. "Baguslah, kita harus membuat perhitungan. Meski Anda mengatakan bahwa sebenarnya Anda tidak menyukai Nyonya, tapi mau bagaimanapun Nyonya adalah bagian dari keluarga Anda saat ini.
Sementara James pergi bersama rekan-rekannya, meninggalkan Andrea yang kini menatap jenuh ke atas langit. Tepatnya langit malam yang bertabur bintang. Betapa indahnya pemandangan ini. Sayang sekali Andrea harus melihatnya sendiri. Ditinggalkan seperti ini sungguh tidak enak. Kenapa juga James tidak memberitahu di mana letak kamarnya? Kalau begini, kan akan susah bagi Andrea untuk balik ke kamar. Apalagi dia memutuskan untuk menunggu James di taman tempat mereka berpisah tadi. Siapa tahu James akan datang menjemputnya meski mustahil. Kemungkinan paling besar, Andrea akan meminta seseorang untuk menjemputnya. Entah itu Mona, Hendrik, atau mungkin Soya. Tinggalkan saja Andrea sendiri di sini. Pikirkan Andrea kembali menerawang saat dia memang punya niat untuk lepas dari rencana Riley. Namun ketika dia pikirkan lagi, rasanya wanita itu memang sengaja untuk membuatnya menderita di kantor. Hanya ada dua pilihan saat ini, bertahan dengan kuat lalu singkirkan saja, atau menghindar dan membiarkan dia tidak mencari masalah denganku, ujar Andrea dengan jengah. Bagaimana bisa sosok adik yang dia sayangi justru bertindak sejauh ini? Ingin segera menyingkirkan Andrea, betapa kejamnya hal itu. Andrea menghela napas seraya menendang beberapa kerikil tidak bersalah di bawah kakinya. Lalu kedua orang tuanya yang polos itu masih mempertahankan Riley, padahal jelas-jelas dia bersekongkol dengan Rio. Ah, Rio. Mendadak Andrea ingat dengan kejadian memalukan itu. Wanita bernama Karemia itu adalah putri sulung dari keluarga Hilton, bukankah keluarga Hilton adalah keluarga Rio? Lalu mengapa seolah-olah wanita itu yang berpeluang menjadi pewaris? Bukankah Rio seumuran dengannya? Bahkan wanita itu terlihat seumuran juga dengannya. Seingat Andrea, Rio lahir di awal tahun, sudah jelas kalau Rio lebih tua. Tunggu. Potongan puzzle itu seakan berbaris rapi membentuk sebuah bingkai yang menghubungkan beberapa kenyataan yang ingin diketahui Andrea. Apa alasan Daddy dan Mami tidak setuju dengan pernikahan Riley dan Rio? Karena Rio anak di luar nikah. Andrea tidak salah ingat saat dia kuliah dulu, banyak desas-desus tentang Rio. Mungkin saja saat itu disebabkan oleh wanita yang menjadi adik perempuannya. Kalau alasan Daddy dan Mami melarang Riley menikah dengan Rio adalah karena Rio anak haram, mungkin saja. Hah. Seharusnya Daddy dan Mami biarkan saja wanita itu menikah dengan Rio. Saat sedang menggerutu dan berdebat dengan pikiran sendiri, Andrea. Suara seorang pria yang terdengar familiar di telinganya membuat Andrea menoleh dengan senyum mengembang. James. Akhirnya kamu datang juga. James tidak datang sendiri karena ada Kelvin yang menemaninya. Apa dia sudah pergi selama itu sampai Kelvin juga turut hadir mencarinya? Kenapa kamu tidak mengatakan padaku kalau aku lupa memberikanmu kuncinya? Andrea terkekeh kecil. Wah, apa ini? Bicaramu sudah semakin meningkat saja. Aku sedang tidak bercanda, Andrea. Aku juga tidak, James. James menghela napas, dia berusaha meraba sesuatu. Tampaknya James ingin menyentuh tangan Andrea, wanita itu dengan cepat menggandeng tangan James. Bagaimana? James tidak mengatakan apapun selama perjalanan kembali. Namun hati Andrea menghangat karena pria ini rupanya tidak mungkin meninggalkan Andrea begitu saja. Sesampainya di kamar, James dan Andrea sama-sama terdiam. Seandainya Andrea tadi, James mencari Andrea ke seluruh hotel karena merasa Andrea tidak kunjung datang ke kamar mereka. Kemudian James teringat akan Karemia yang sudah berani menamparkan Andrea di depan banyak orang. Aku sudah mendengarnya. Pasti dari Kelvin. Tebak Andrea. Tentu saja. Lalu apa yang harus aku katakan? Aku melakukannya karena aku jengkel. Wanita itu benar-benar menguji kesabaranku yang setipis tisu ini. James menghela napas, bisa-bisanya Andrea yang merasa bersalah padahal jelas-jelas Andrea yang menjadi korban di sini. Jangan mengatakan apapun untuk saat ini. Kenapa?
Kamu takut sekali kalau reputasi yang sudah kamu jaga itu hancur karenaku. James menggeleng dengan pelan. Meski hal itu juga bisa menjadi salah satu alasan, namun alasan lainnya. Aku tidak ingin ada orang yang berani menindas orangku, jawab James yakin. Andrea menahan untuk tidak tertawa. Menindas orangmu? Memangnya aku ini orangmu? Tentu saja, balas James serius, padahal Andrea berniat untuk bercanda. Tidak disangka dia cukup senang karena diakui sebagai orangnya James. Padahal dia tidak ingin seperti itu, malah ingin James mengatakan bahwa tidak ada yang boleh menindas istrinya. Walaupun agak sulit karena sejatinya ego James cukup tinggi. Sudahlah, kamu tenang saja. Aku bisa mengatasinya dengan cepat. Cukup beri aku banyak cinta dan kasih sayang saja. James jengah sendiri karena kelakuan Andrea yang selalu genit dan random ketika berhadapan dengannya. Hanya dengan berhadapan dengan James, maka Andrea bersikap seperti orang tidak waras. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.